Woi, apanya? Saya salah apa? Kembalinya Felicia ke kehidupan Reza membawa nuansa yang berubah drastis dalam dinamika hubungan yang sebelumnya mulai stabil. Kedekatan lama yang tersimpan sejak masa kecil, serta fakta bahwa ayah Felicia adalah sosok yang sangat berjasa bagi perjalanan hidup Reza dan Sarah, membuat keberadaan Felicia tidak bisa begitu saja diabaikan. Ada rasa hormat, nostalgia, dan kedekatan emosional yang muncul secara alami antara Felicia dan Reza meski tidak dimaknai sama oleh orang di sekeliling mereka. Mirsa, yang masih rapuh setelah pembatalan pernikahannya, justru harus menghadapi ujian lain tepat saat ia mulai membuka hati dan percaya kembali kepada Reza. Ia tidak bisa menahan rasa cemburu saat menyaksikan Reza tampak nyaman dan akrab berada di dekat Felicia. Kedekatan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan muncul sebagai rintangan baru dalam hidupnya. Bahagia yang batal ia raih bersama Reza kini terasa makin jauh akibat kehadiran seseorang yang memiliki sejarah kuat dalam hidup pria yang ia cintai. Radit, yang selama ini menyaksikan sendiri pengorbanan Mirsa, justru ikut terseret dalam kemarahan yang memuncak ketika melihat Reza tampak sedang makan bersama Felicia di sebuah restoran. Bagi Radit, adegan itu bukan sekadar pertemuan lama dua sahabat kecil, tetapi terlihat seperti bentuk ketidaksetiaan dan permainan perasaan terhadap Mirsa, wanita yang sudah berkali-kali disakiti oleh orang terdekat. Emosi Radit meledak, bukan karena ia memiliki hak atas perasaan Mirsa lagi, tetapi karena ia merasa Mirsa kembali menjadi korban dari pria yang ia percayai akan menjaganya. Radit akhirnya menghajar Reza tanpa berpikir panjang. Kemarahan itu bukan semata karena pukulan fisik, tetapi lahir dari luka masa lalu yang ia saksikan. Pengorbanan Mirsa, fitnah, manipulasi, dan pembatalan kebahagiaan yang seharusnya menjadi akhir dari penderitaan panjangnya. Reza yang sedang terkejut tidak sempat melawan atau menjelaskan, dan Felicia yang ada di dekatnya ikut panik melihat ketegangan. Namun di balik semua itu, Mirsa justru berada di posisi yang makin terdesak. Ia terluka melihat Reza dengan Felicia, lalu makin terpukul mendengar bahwa Reza dihajar Radit karena dirinya. Ada perasaan hancur bercampur bingung, seakan setiap orang ingin menuntaskan konflik mereka sendiri melalui dirinya. Sementara itu, Karina juga sangat panik jika sampai kebohongan dan rencananya terbongkar. Ia masih takut karena suster yang menculik Akira baru saja ditangkap oleh Mirsa dan diminta untuk mengaku siapa dalang di balik semuanya. Jika semua itu terucap, maka posisi Karina berada dalam ancaman besar, baik secara hukum maupun dalam hubungan keluarganya sendiri. Tetapi untuk saat ini, ketegangan itu masih menggantung karena pengakuan suster belum terungkap sepenuhnya. Di sisi lain, Felicia mulai berada di persimpangan moral yang berat. Ia menyadari bahwa kehadirannya menimbulkan jarak di antara Reza dan Mirsa. Ia juga tahu ayahnya memiliki hubungan masa lalu dengan keluarga Reza dan Sarah, sehingga dendam Sarah kepada Pramana pun bisa ikut mempengaruhi ketidakikhlasan terhadap Mirsa. Karena itu, Felicia perlahan mencoba mendekati Sarah agar mau kembali merestui hubungan Mirsa dan Reza, bukan demi kepentingannya sendiri, tetapi karena ia melihat kesungguhan Reza dan penderitaan Mirsa yang tidak layak ia dapatkan. Meski hubungan Reza dan Mirsa kini tampak renggang, ada peluang baru yang terbuka dengan kehadiran Felicia sebagai jembatan masa lalu yang berubah menjadi pintu kedamaian. Reza yang sempat termakan hasutan dan tampak cuek, kini perlahan menyadari bahwa semuanya bukan tentang seberapa kelam masa lalu seseorang, melainkan seberapa besar ketulusan orang itu bertahan saat hidup mengguncangnya.
Mirsa pun harus kembali menata kesabarannya dari awal. Kepercayaan yang sempat tumbuh kepada Reza kini diuji oleh dendam orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Dari sini, arahnya bukan lagi soal cinta saja, tetapi pembuktian, kepercayaan, dan pengakuan keluarga yang selama ini menempatkan Mirsa sebagai kambing hitam dalam deretan penderitaan mereka. Kini hubungan Reza dan Mirsa berada di persimpangan besar. Dendam masa kecil Sarah kepada Pramana, manipulasi Karina, kedekatan Reza dan Felicia yang terlihat nyata, serta perjuangan Mirsa untuk mendapatkan kembali Akira sebagai anak kandungnya. Semua itu terus menguji kesabaran, kepercayaan, dan mental Mirsa yang belum pulih sepenuhnya. Dalam simpul takdirnya, Mirsa memaksa kebenaran yang paling ia butuhkan. Siapa dalang dari semua ini? Siapa yang menggerakkan suster untuk mengambil Akira darinya? Dan tentu saja, Karina panik. Ia gemetar karena jika suster itu jujur, maka seluruh posisinya akan dalam bahaya. Reputasi, kebebasan, bahkan peran yang selama ini ia paksakan dalam hidup Reza dan Mirsa bisa hancur dalam sedetik. Ia sadar bahwa selama ini tidak hanya Mirsa yang ia lukai, tapi juga dirinya sendiri, karena kebenciannya membuat orang lain menjauhinya satu persatu. Di hadapan badai baru ini, Reza berada dalam dilema yang lebih besar daripada cinta. Ia hancur melihat Mirsa selalu jadi sasaran fitnah dan bahaya, dan kini Reza tidak lagi memandang masa lalu Mirsa sebagai ketakutan. Justru, ia melihatnya sebagai bukti bahwa Mirsa adalah seseorang yang kuat, teraniaya, dan pantas dilindungi. Ia mulai menyadari betapa sia-sianya semua upaya pihak lain yang ingin menggagalkan hubungan mereka. Disinilah benang merah terbesar terlihat. Mirsa tidak bersalah atas kesalahan Pramana di masa lalu. Mirsa tidak juga bersalah atas keserakahan Karina. Ia hanyalah pihak yang menanggung dampak dari ego dan manipulasi orang lain. Ketika kebenaran itu mulai satu persatu menampakkan bentuknya, walau belum sepenuhnya selesai.